Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana zidna ilman. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah pengawasan menjelang berbuka puasa dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kula panjenengan sedaya biasa dengan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sampun melaksanakan 21 hari puasa Ramadan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita bimbingan, pertolongan, kekuatan supaya saged menyempurnakan ibadah puasa kita, dan tentunya dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai amal ibadah kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita di sore hari ini yaitu tentang syafaat. Kula diparingi tema tentang syafaat. Menawi kita sebarang bab masalah syafaat itu adalah bagian dari rukun iman yang kelima, yaitu mengimani yaumul qiyamah atau hari akhir. Bagi secara umum, syafaat yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW itu terkait syafaat yaumul qiyamah. Jadi di dalam perjalanan manusia kencing pada saat hari kiamat itu, di dalam beberapa marhalah atau tahapan-tahapan, nanti akan ditemukan yang namanya adalah syafaat. Dan ini sambil pulau rangkum materinya ini mulai di terus nopo niku syafaat. Syafaat itu tegasipun at-tawassut lil ghairi bi jalbi manfa'ah aw daf'i madarrah. Secara bahasa, syafaat itu merupakan perantara, penengah lil ghairi, untuk yang lainnya supaya mendapatkan manfaat atau menolak madarat atau bahaya. Terus yang akan memberikan syafaat, hak mutlak syafaat itu kedua Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada nanti di yaumul qiyamah itu orang-orang yang akan diberikan pertolongan antara Allah dan yang diberikan pertolongan itu ada petengahnya. Jadi tidak serta-merta kemudian Allah menolong manusia, tetapi ada penengah. Nah, penengah itu disebut syafaat. Disebut dengan syafaat. Atau dikatakan anna syafa'ah hiya talabun wa su'alul ghairi lil ghairi minal adna lil a'la. Atau disebutkan bahwa syafaat itu adalah suatu permintaan atau permohonan tentang kebaikan bagi yang lainnya. Minal adna ilal a'la, yang itu dilalui dari bawah menuju
atas. Jadi permintaan dari bawah ke atas. Dan itu sebagaimana yang digambarkan keadaannya itu oleh Rasulullah SAW di dinten kiamat, bahwa diantaranya Nabi SAW akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan, ya, atau pertolongan atau pengampunan bagi tiang-tiang muslim yang itu dilakukan oleh Rasulullah selaku hamba inal adna ilal a'la, dari seorang hamba kepada yang tinggi di muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menawi tentang nopo niku syafaat itu tegesipun iki menika pertolongan yang itu terjadi melalui perantara. Jadi tidak serta-merta pertolongan itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa pemilik syafaat itu? Ya, tentunya pemilik syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang didakwakan di dalam surah Az-Zumar ayat 44, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Muhammad bahwa syafaat, pertolongan dan semua model syafaat itu adalah milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardh. Jadi orang yang memiliki syafaat itu dia berkata tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus boten-boten tiyang itu ingkang maringi pertolongan benjing dan tidak kiamat kecuali memang Allah yang memberikan izin. Senajan wonten kerabat atau seorang nabi sekalipun, tapi kalau Allah boten maringi syafaat atau izin syafaat, maka yang demikian itu tidak akan pernah terjadi. Lajeng napa niku hikmah daripada syafaat? Dan mengapa harus ada syafaat? Hikmah daripada syafaat disebutkan in hikamiha takrimullahi ta'ala lisyafi'in. Di antara hikmah daripada adanya syafaat itu adalah bentuk pemuliaannya Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Jadi ada orang-orang yang dirinjikkan dinten kiamat itu diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Sinten? Para nabi, dan para rasul. Kemudian para malaikat, termasuk tiang-tiang mukmin ingkang saleh. Kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan tentunya secara khusus juga menika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bentuk pemuliaannya Allah, takrimullah, datang tiang-tiang sing benjing memberikan syafaat. Termasuk hikmah dari syafaat itu adalah wa ifadati karamillah wa afwihi ala al-mashru'i lahu. Lek diluau kadene tiyang sing maringi syafaat termasuk bentuk dari kemurahannya Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Terus benjing Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bentuk kemuliaannya Allah datang tiang-tiang sing soleh, termasuk syafaat itu hikmahnya adalah Allah menunjukkan betapa besar ampunannya Allah
betapa besar kemurahannya Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Nah ini kita lihat di dunia, Allah itu memberikan kemuliaan kepada orang-orang soleh, kepada aulia, kepada para ulama, kepada nabi. Itu ditunjukkan kemurahannya Allah juga ditunjukkan waktu kita di dunia ini. Lah benjing dan kiamat kemurahannya itu pun akan ditunjukkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia itu masuk ke surga. Jadi pada saat manusia itu roh mahsyar itu pada mahsyar, manusia itu dalam kondisi yang mengkhawatirkan, penuh dengan kesengsaraan. Maka manusia yang penuh dengan kesengsaraan, yang nasibnya tidak jelas itu, justru disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menunjukkan kemurahannya, pertolongannya. Dan puncak dari sedoyo kemurahannya Allah itu nanti menungso itu melebatkan swarga, baru menerima semua bentuk kemurahannya Allah secara sempurna itu kan swarga. Nah, lanjut kangge sinten syafaat itu. Syafaat itu akan diberikan kepada siapa? Syafaat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kangge tiyang Islam. Tiyang sing boten Islam boten saged asal syafaat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan malil zalimina min syafi' malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidaklah orang yang berbuat zalim atau orang yang zalim, disebut yang zalim itu yang kafir, mereka tidak mendapatkan hamim teman wala syafi' yuta, yaitu penolong yang bisa diharapkan. Terus yang kafir ini menawi bijik dan tidak kiamat pun nasibnya itu dikeleler oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu saatnya kali diadab oleh Allah. Tapi untuk orang yang beriman, orang yang Islam, kalau panjenengan sedaya ini itu berpotensi untuk mendapatkan syafaat. Terus syafaat itu ada kalanya akan diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kan yang sing taat, yang sing soleh, yang taat itu mendapatkan jatah. Nanti kita akan beradab. Atau ada kalanya orang yang ahli maksiat, orang Islam tapi gak tahu melakukan maksiat, gak tahu melakukan ketaatan. Atau ada kalanya dia mengerjakan ketaatan tapi maksiatnya jalan. Apa istilahnya? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat itu berjamaah, tapi ngerasa ini jamaah juga. Itu namanya apa? STMJ. Sholat terus maksiatnya jalan. Nah, orang yang seperti ini juga mendapatkan syafaat. Jadi syafaat itu memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ini tiang-tiang ingkang muwahhidin, orang yang bertauhid tersebut yang Islam. Maka saking itu ya, ada beberapa syarat orang itu bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sama disinggung Islamul masyru' lahu. Dimana kok Islam? Jadi Islam bukan saja asal syafaat. Apabila kalau panjenengan ini selalu kita itu diwanti-wanti penjun'at kali khotib wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Dan janganlah kalian itu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti kita ini pecah dalam keadaan Islam, maka insya Allah perkara kita semuanya itu akan baik. Baik urusannya di dunia, urusannya di alam barzakh, urusannya benjing dan tidak, yang penting kita ini pecah dalam kondisi Islam. Maka jangan sekali-kali kita ini kemudian alhamdulillah mati tidak di dalam Islam. Maka bagaimana caranya bisa mati dalam kondisi Islam, sementara ketika kita mati kita tidak punya kuasa untuk mengendalikan diri kita. Maka hendaknya ketika kita hidup itu selalu hidup dengan amaliyah Islam. Contohnya sholat kata juga, sholat sunnah juga kalau bisa jangan ditinggalkan. Bertutur kata, akhlaknya, adabnya dengan adab-adab Islam ini penting. Supaya apa? Supaya kita itu terbiasa terbangun dengan suasana Islam, maka matinya mati Islam. Dan mati Islam benjing dan tidak kiamat, potensi untuk mendapatkan syafaat itu peluangnya besar. Jadi penting. Nah, sementara melalui kita tinggali keadaan kaum muslimin sekarang, kita hidup di dunia ini banyak orang-orang dari Islam, Yahudi, Nasrani itu menginginkan kita itu mati tidak dalam keadaan Islam. Mereka itu menginginkan suatu sekolah panjangan ini ganti titik itu keluar dari Islam. Maka dikatakan di dalam hadis Nabi itu ada kelompok orang yang mereka itu mengajak kita itu, dan kalian akan mengikutinya. Shibron wa shibron, sak jengkal dan sak jengkal, ya. Dhira wa dhira, satu nomor depan, yang satu hasta tapi satu hasta. Sampai sekalipun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Maka kemudian kelompok ini ditanya oleh para sahabat, sinten kita Rasulullah kelompok ini? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Orang Yahudi dan Nasrani ini terutama wasiatkan dari bocah ngomong, itu masuk sing sepuh-sepuh, sing dewasa. Orang Yahudi dan Nasrani itu mereka itu tidak mengajak umat Islam itu, ayo orang Islam mak gereja, ayo orang Islam nyembah Tuhan selain Allah, tidak. Tetapi mereka mempengaruhi dalam titik. Dengan apa? Dengan medsos, sibuk kita dengan medsos saja tidak membaca Al-Quran, ya. Sibuk dengan konten. Akhirnya kalau sibuk seperti itu tidak baca Al-Quran, akhirnya sibuk dengan yang demikian itu, akhirnya jauh dari sholat. Berarti tidak sholat, kayaknya tidak ngaji, tidak sholat. Makin tidak sholat, akhirnya tidak pengajian. Desa pun tidak pengajian, sopo warung, ngaji di tengah warung, bukan ngaji di tengah, ya. Berjam-jam ngaji di tengah sampai subuh malah. Desa pun nonton, terus gak direken omongan orang tua ini. Wajah sembahyang, wajah gak direken. Pergi apa? Ngaji ini ustadznya terbundi berwarung. Sampun kondisinya seperti itu, akhirnya jauh dari Islam, jauh dari sholat, jauh macam-macamnya. Alhamdulillah matinya bisa boyul Islam. Nah ini dikhawatirkan. Kalau kita ini supados mati dalam keadaan Islam itu, hendaknya kita itu selalu berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Ini yang selalu kita wasiatkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang nomor 2, syarat untuk mendapatkan syafaat adalah ridho Allah, ya.
ridallah 'anil syafi' wal masyfu' lahu. Tegasipun orang yang memberikan syafaat dan orang yang diberi syafaat itu kedua-duanya harus mendapatkan ridho dari Allah. Jadi Allah betul ridho, betul kesakan, betul sadar. Ramil disebutkan di dalam Al-Quran, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, mereka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah bagi siapa yang Allah ridhoi, ya, dan bagi siapa orang yang dikehendaki oleh Allah. Senajan malaikat yang mereka tidak melakukan dosa mau memberikan pertolongan kepada orang mukmin, tapi kalau Allah benar-benar sadar tidak bisa. Meskipun malaikat yang sebanyak itu di langit, malaikat ini panjenengan semua jumlahnya malaikat itu kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Boten wonten tiyang ulin semarang berapa jumlah pasukannya Allah itu kecuali hanya Allah, termasuk malaikat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mari gambaran nalikane Lailatul Qadar. Kita ini sebelum terakhir Lailatul Qadar itu kan disifatkan tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idzni rabbih. Malaikat sing teng langit itu saking ngandhep teng bumi wayahe Lailatul Qadar. Itu berapa malaikat yang turun pada saat Lailatul Qadar? Itu disebutkan di dalam hadis itu al-malaikatu Lailatul Qadar fil ardi aktsar min adadil hasr. Malaikat pada saat Lailatul Qadar, ini Lailatul Qadar ini, ketika di bumi jumlahnya itu lebih banyak daripada jumlah pasir. Masya Allah, panjangan bangun omah nekak pasir sak korban, pasir lebih lembut cilik-cilik ngoten niku. Itu jumlahnya berapa sak korban? Saged panjenengan ngitung pasir sak korban. Dan ini pasir sak dunya yang ada di darat dan maupun yang ada di lautan. Ini malaikat yang turun pada saat Qadar itu jumlahnya lebih banyak daripada itu. Nah, meskipun banyaknya seperti itu, mau memberikan syafaat kepada orang mukmin itu tidak bisa kecuali harus mendapatkan izin dari Allah. Maka hak mutlak yang memberikan syafaat itu adalah Allah yang kemarin tersok kita sakit. Kemudian yang ketiga, iznullah ta'ala bisyafa'ah. Itu awlido datang tiang sinari syafaat atau yang diberikan syafaat. Yang nomor tiga adalah izinnya Allah dalam syafaat itu biasa. Allah ridho kali Rasulullah, Allah ridho kalian yang disyafaat. Tapi Allah betul-betul sadar, ya betul sadar. Maka sedoyone ini harus berhubungan. Orangnya harus Islam, sing maringi syafaat diridhoi, sing diparingi syafaat diridhoi, syafaat yang itu kedah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lajeng becik dan kiamat, syafaat yang paling dikenal itu adalah syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syafaatnya Nabi ini semua manusia, tidak hanya umat Nabi Muhammad, termasuk umat-umat terdahulu, mereka itu
bergantung terhadap syafaatnya Rasulullah. Terus kalau panjenengan bintik ini butuh kali Rasulullah, butuh semua. Makanya ampun antos kita ini bukan hormat dalam Nabi. Jangan sampai kita tidak kenal Rasulullah. Jangan sampai kita itu disebut nama Rasulullah kita tidak bersolawat kepada Nabi. Jangan sampai kemudian ketika Rasulullah memberikan keteladanan, memberikan contoh sunnah, kita tidak mengerjakan sunnahnya. Pergi nopo? Nanti di yaumul kiamah Rasulullah itu akan ditunjukkan oleh malaikat. Ketika masyarakat kaum muslimin umat itu butuh dengan Rasulullah, kabeh ngaku kudu ngaku umatnya Nabi. Ya Rasulullah, kuwari umatnya panjenengan, kalau butuh panjenengan, bantulah kami. Itu kemudian malaikat itu akan sortir dalam hadis yang cukup panjang itu sortir, ini umatmu tapi mereka tidak mengerjakan sunnahmu, langsung dibiak kalian malaikat. Ini betul umatmu tapi mereka melakukan bid'ah, dibiak. Nah sedangkan ini adalah umat panjenengan. Maka umat-umat Rasulullah yang seperti ini yang dibiak itu lalu disortir lalu difilter liwat, maka mereka ini yang berhak mendapatkan syafaat. Maka mereka ini yang nanti akan berhak mendapatkan telaga Kautsar atau footnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini harus berhati-hati. Menawi kita ini terus jalan Islam harus betul-betul takrib dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada yang dikenal dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling besar, syafaat yang paling agung, atau asy-syafa'atul kubra. Apa itu syafa'atul 'uzma? Syafa'atul 'uzma itu adalah di mana syafaat yang hanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua makhluk. Tidak hanya umat Nabi, tetapi semua makhluk. Pada saat semua manusia itu berada di dalam mahsyar setelah dibangkitkan, ya baik yang mukmin maupun yang kafir, lajeng tiang-tiang niku dikepalaken ten setunggalipun panggenan, sing panggenan niku boten wonten gunung, nggih boten wonten jurang, datar semuanya, ya. Tanahnya datar, manusia berkumpul di situ dalam kondisi telanjang, tidak bersandar, ya bahkan disebutkan itu melalui kemaluannya itu dikembalikan dalam kondisi puluh tidak bergetar, ya. Dalam kondisi telanjang, sementara matahari dipendekkan oleh Allah jaraknya cuma 1 mil, ya. Ini suasana yang sangat menegangkan, dan kondisi masyarakat manusia pada saat itu dijarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibiarkan baik yang mukmin baik yang kafir. Maka kondisi yang seperti ini, masya Allah, masyarakat manusia ini sengsara. Ini sampai kapan ini? Sampai kapan? Maka manusia itu kemudian mencari solusi. Ayo kita ke Nabi Adam, karena Adam itu adalah manusia yang pertama. Kita cari pertolongan. Siapa tahu Adam bisa memberikan pertolongan. Maka mereka ke Nabi Adam. Matur dari Nabi Adam. Nabi Adam panjenengan ini kan manusia pertama. Ayolah, minta pertolongan kepada Allah, jalur ke Allah, biar kami semuanya ini selesai urusannya ini. Tidak dikeleler kepada masalah. Akhirnya Nabi Adam, oh tidak bisa jalur ke Allah. Saya pernah bermaksiat, saya pernah melanggar aturan Allah. Coba kamu ke Nabi Nuh. Nabi Nuh jalan pada saat
Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah di neraka. Dan nabi-nabi yang luar biasa dengan sakit, akhirnya mentok sudah kamu Nabi Muhammad. Itu yang paling berhak. Ya. Nabi Muhammad itu yang paling berhak untuk mendapatkan izin syafaat. Maka semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman niku mantu dari Rasulullah SAW. Rasulullah, ayolah panjenengan itu datang Allah ini biar selesai. Biar rasul kita itu diselesaikan Allah. Kapan kira-kira dihisab? Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW meminta kepada Allah dengan bersujud, memuji-muji Allah, pujian yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Nah, ketika itu kemudian barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah syafaatnya itu Rasulullah SAW dan kemudian berlakulah di sana. Itu disebut dengan syafaatul ummah, ya. Syafaat yang paling besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi dukhulil mu'minin al-jannah. Syafaatnya Rasulullah dalam tiang-tiang mukmin supados mlebet surga. Berarti wonten tiang makhluk Allah ini yang beriman mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman sing saged mlebet teng swarga kecuali Rasulullah yang membuka pintunya dahulu. Ya. Ini adalah bentuk kemuliaannya Rasulullah SAW. Nabi Adam betul saja, Nabi Nuh di mana saja, Nabi Ibrahim di mana saja, Rasulullah dulu yang buka.